Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita mau ibadah sekolah minggu lagi bersama kakak Lois ya. Tapi sebelum ibadah sekolah minggu, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kami yang di surga, karena hari ini kami bisa berkumpul di sini bersama dengan adik-adik kami tercinta. Kami mau ibadah sekolah minggu, kiranya Engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri adik-adik semuanya. Kita mau memuji Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sembah Tuhan lebih sungguh lagi adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tangannya adik-adik. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita puji Tuhan sekali lagi, kita sembah Dia lebih sungguh lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih
berhenti dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Nah adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi di Badai Topan Dunia. Ini lagu baru adik-adik. Adik-adik masih tetap semangat kan? Masih tetap kuat berdiri kan? Oke, ayo Kak Ain. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Adik-adik, ini lagu masih semangat sih. Apa adik-adik sudah lelah? Tapi masih harus bangkit berdiri nih, karena kita mau lebih bersemangat lagi memuji Tuhan. Kita mau pujikan Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus
Oke, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita tundukkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dengan sebuah pujian Roh Kudus yang manis. Adik-adik ambil sikap hati yang benar, karena kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku mengikuti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan. Sekali lagi katakan, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku mengikuti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan. Shalom adik-adik, ya pada minggu ini kembali ketemu dengan kakak. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa ya adik-adik ya. Mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangan, kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan pagi ini kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami agar firman-Mu dapat bertumbuh subur dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik ya, tema bulan Oktober adalah pembaharuan untuk mendapatkan pengetahuan ya adik-adik ya. Pengetahuan itu adalah hal yang sangat luas. Pengetahuan tentang pelajaran, pengetahuan tentang sejarah, pengetahuan tentang bahasa itu adalah berasal dari Tuhan. Oke, kakak akan mengajak adik-adik belajar pengetahuan dalam Alkitab, sejarah dalam Alkitab ya. Tentang apa ya kak ya? Oke, sekarang kakak mau nanya.
Di Alkitab itu kan banyak bercerita tentang umat Israel ya adik-adik ya. Nah, sekarang pasti adik-adik ada yang tahu, ada yang belum. Israel itu artinya apa? Berarti Israel itu berasal dari asal usulnya dari mana? Ya. Terus kok bisa jadi bangsa yang besar, bangsa Israel ya? Oke. Kakak akan mengajak adik-adik untuk belajar tentang asal-usul nama Israel ya adik ya. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Oke, kalau sudah ada Alkitab, kita buka Alkitab kita ya adik ya. Dalam kitab apa ya? Oke, dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 ya, di sini adalah tertulis sejarah asal usul munculnya nama Israel ya. Mungkin adik-adik banyak yang belum tahu Israel itu dari siapa asal usulnya. Ini kita akan belajar bersama-sama. Ya, dalam natnya tertulis pergumulan Yakub dengan Allah. Kakak bacakan ya dari ayat 22 sampai 32. Sudah adik-adik? Sudah ketemu? Kita baca ya, kakak bacakan. Ayat 22. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Ayat 23. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ayat ke-25, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terplecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Ayat ke-26, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Ayat ke-27, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Ayat ke-28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ayat ke-29, bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Ayat ke-30, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Ayat ke-31, lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Ayat terakhir yang ke-32, itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Ya, di sini tertulis ya adik-adik, ternyata Israel itu berasal dari nama Yakub. Ya, siapa sih Yakub? Ternyata Yakub adalah bapak nenek moyangnya, bapak leluhurnya bangsa Israel. Dari Yakub mempunyai anak 12 anak yang menjadi nama dari suku-suku Israel ya adik ya. Ada Benyamin, ada Yehuda, baru itu ada Lewi, dan banyak lagi ya. Ada 12 suku dari anak laki-laki yang dijadikan nama suku bangsa Israel. Kalau adik-adik mau tahu, Yakub itu sebenarnya namanya arti namanya tidak bagus ya adik ya. Yakub itu artinya penipu ya. Penipu. Siapa yang ditipu? Mungkin adik-adik ingat cerita Yakub menipu ayahnya untuk mendapat berkat anak sulung ya. Dulu Yakub ini adalah anak bungsu dan anak sulung adalah Esau ya. Siapa nama ayahnya Yakub? Mungkin adik-adik ada yang ingat, ada yang lupa. Ayah Yakub adalah Ishak ya. Ishak. Ketika Ishak tua dan dia akan memberi berkat kepada anak-anaknya. Nah, Yakub ini karena dikasihi sama ibunya, dia menipu ayahnya untuk mendapatkan berkat anak sulung, karena berkat anak sulung itu lebih besar daripada berkat anak bungsu ya.
Dia memakai jubah, memakai mantel yang banyak bulunya. Ketika ayahnya memberkati Yakub, ayahnya tidak dapat melihat ya, karena sudah tua, tidak bisa melihat dengan jelas. Dia meraba badannya Yakub. Ketika ayahnya meraba badan Yakub, oh ini anakku yang pertama Esau, karena badannya berbulu ya. Padahal Yakub ini memakai mantel bulu, jubah yang berbulu. Jadi dikira ayahnya dia adalah Esau. Dan si Ishak memberkati Yakub dengan berkat anak sulung ya. Disinilah Yakub menipu ayahnya. Nah, kakak sekarang mau bahas ketika Yakub dirubah namanya menjadi Israel oleh Tuhan ya. Dalam ayat yang tadi kita baca itu ketika Yakub sudah berjalan menyeberangi sungai ya Dek ya. Ya, Yakub menyeberang sungai Yabok ketika dia pergi mencari daerah untuk tempat tinggalnya. Ya, dia menyeberangkan istri-istrinya, diseberangkan, bertu budak-budaknya, bertu hewan harta-hartanya diseberangkan. Dia tertidur, dia menyendiri di seberang sungai. Nah, ketika dia menyendiri, ada apa ditulis Alkitab? Ada seseorang yang bergelut dengan dia. Nah, ketika dia bergelut dari malam sampai pagi, ternyata orang ini sadar bahwa Yakub ini susah untuk dikalahkan ya. Bergelut dan orang ini adalah Tuhan yang menyamar jadi manusia ya. Dia memukul pangkal pahanya Yakub. Nah, sampai terpelecok ya. Ketika Yakub melihat, dia melihat loh, orang ini kok berbeda ya. Ketika Yakub melihat orang yang berkaitkan dia ini, kok orang ini penuh punya pancaran sesuatu yang lain gitu loh. Dan Yakub berkata, kata Yakub, berkatilah aku, katanya. Kita baca ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau jika engkau tidak memberkati aku ya. Yakub melihat orang yang berkaitan dengan ini mempunyai pancaran di wajahnya penuh berkat, penuh sesuatu yang berbeda dengan manusia yang lain, dan dia meminta berkat kepada orang itu. Karena pada saat itu kebiasaan orang Israel ketika melihat orang yang lebih tua, yang mempunyai wajah yang cerah, yang sesuatu yang berbeda, pasti dia meminta berkat kepada orang itu ya. Nah, baru ayat ke-27, orang ini bertanya, Tuhan bertanya, siapa namamu? Yakub. Karena Tuhan tahu Yakub ini adalah namanya artinya jelek ya, ya. Nah, ketika Yakub menjawab, namaku Yakub. Baru itu ayat ke-8, lalu kata orang itu, namamu tidak lagi disebut Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang ya. Intinya arti nama Israel adalah umat pemenang. Kamu telah bergumul melawan manusia dan Allah. Ini maksudnya karena Tuhan ini telah berubah wujud menjadi manusia, dan tetapi dia tetap Allah. Mungkin zaman dulu kan, waktu zaman bangsa Israel masih punya hubungan dekat sama Tuhan, Tuhan sering berjalan-jalan bergaul dengan orang yang dikasihinya ketika dia menjadi serupa, menjadi manusia ya. Nah, ketika Tuhan merubah Yakub namanya, kamu tidak lagi Yakub, kamu akan berubah menjadi Israel, karena engkau telah bergumul dengan manusia dan Tuhan dan engkau menang ya. Dari nama yang jelek yang artinya penipu menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi umat pemenang. Nah, dari Yakub lah lahir ke-12 suku bangsa Israel ya adik ya. Dan Yakub mempunyai 12 anak laki-laki. Nanti adik-adik belajar di Alkitab siapa aja nama-nama anaknya. Itulah yang akan menjadi ke-12 suku dari Israel ya. Ya, begitulah sifat Tuhan, merubah sesuatu yang jelek, yang masa lalunya buruk menjadi sesuatu yang luar biasa kalau Tuhan sudah bekerja.
Seperti juga dalam ketika Saul dirubah menjadi Saulus menjadi Paulus. Saulus dulu orang yang menentang Tuhan, dirubah Tuhan menjadi Paulus, menjadi orang yang memberitakan tentang ajarannya Tuhan ya. Itulah sifat Tuhan pada masa Yakub dengan setelah dia disalib itu sama, tidak berbeda. Dia merubah orang yang baik, merubah orang yang jahat menjadi orang yang baik ya. Jadi dalam cerita ini kita melihat bahwa pekerjaan Tuhan adalah merubah orang yang jahat, merubah orang artinya yang dianggap tidak baik. Kalau sudah Tuhan yang bekerja akan menjadi sesuatu yang luar biasa, Dek ya. Jadi kita tetap yakin kepada Tuhan. Kalau Kak, aku dulu sering dibilangi sama orang anak nakal, anak yang bodoh, anak yang tidak dengar-dengaran, atau anak yang bebal. Adik-adik jangan berkecil hati, jangan juga adik-adik timbul amarah. Adik-adik hanya cukup tetap percaya kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang disembah Yakub, Tuhan yang dipercaya Yakub itu sama dengan Tuhan yang kita sembah. Dia mempunyai sifat yang sama, dia merubah hal yang jelek menjadi yang baik. Pasti adik-adik kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan akan mengubahkan hidup kita ya. Orang yang dulu mengenal kita jahat, mengenal kita bodoh, atau mengenal kita, oh kamu dulu pemalas, kamu bandel, pasti kalau adik-adik percaya pada Tuhan dan menjadi anak yang dengar dengan firman Tuhan, akan Tuhan ubahkan. Pasti akan terjadi sesuatu yang besar ya dalam kehidupan adik-adik ya. Oke adik-adik ya, sekian kakak sampaikan firman Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan ya. Jadi adik-adik jangan dilupa bahwa Israel adalah nama dari Yakub setelah dirubah oleh Tuhan. Jadi kalau adik-adik membaca kitab, pasti adik-adik harus ingat bahwa Israel adalah Israel adalah namanya Yakub ya. Bapak leluhurnya Israel adalah Yakub, dan Yakub adalah seorang yang tidak baik dulu di mata bapaknya. Dia seorang penipu, dan ketika diberkati Tuhan menjadi bangsa yang besar, menjadi umat pemenang ya. Kita lihat setelah umat Israel menjadi umat yang besar, dia ditawan Mesir, baru tuh berperang melawan bangsa Filistin. Disitulah Tuhan tetap menyertai bangsa Israel menjadi umat pemenang ya, karena berkat Tuhan itu iya dan amin dari dulu sampai sekarang tidak berubah ya. Inilah bukti kuasa Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan ya. Jadi adik-adik tetap kita teguh dalam firman Tuhan jika ingin menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Oke, sebelum kakak tutup, mari kita berdoa, doa setelah firman. Kita tutup Alkitab kita, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu yang telah kami dengar. Ajar kami tetap percaya kepadamu Tuhan, agar kehidupan kami dapat menyatakan kasih-Mu dan menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Sebentar kami akan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing. Kau berkati kami dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dadah. Nah adik-adik, gimana tadi? Sudah dengarkan firman Tuhan kan? Kakak harap adik-adik nggak cuma dengar-dengaran aja ya, tapi mau melakukan perintah Tuhan. Nah nggak kerasa nih hari ini kita udah sampai kepada ujung ibadah. Nah tapi sebelum kita berpisah dan kita sebelum berdoa, mari kita puji Tuhan sekali lagi di Badai Topan Dunia. Lagu baru ya adik-adik. Ayo bangkit berdiri adik-adik.
Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Oke adik-adik, saatnya kita akan berdoa. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk hari ini kami bisa beribadah sekolah minggu dengan adik-adik kami tercinta. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik ini supaya mereka bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mau melakukan firman Tuhan dan bukan hanya menjadi pendengar. Berkatilah kehidupan mereka Tuhan, dan kiranya Engkau jadikan mereka anak-anak yang akan membawa dampak yang baik untuk lingkungan sekitar mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah adik-adik, shalom. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Selamat minggu. Teman-teman, jangan lupa selalu menerapkan 5M ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi aktivitas di luar rumah, menjauhi